Kita mulai ya teman-teman. Siap. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau berhasil kumpulkan kami Tuhan di sini dengan selamat semuanya Tuhan, tanpa kurang suatu apapun. Kami mau belajar Tuhan, bentuk hati kami, bentuk setiap tim pelayan di sini Tuhan. Biarlah kami semakin selaras dengan apa mau-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati equipping kelas hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, aku singkat ya. Yang panjang pokoknya punyanya Koikna. Hari ini kita bahas di tentang harmonious, victorious, glorious. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah, belum. Belum. Di mana kau dengarnya? Iya. Vio di mana? Di KLC. Oke, ya benar sekali. Ini adalah materinya GBI Rock. Jadi harmonious, glorious, sama victorious ini adalah ciri-ciri dari Christ Kingdom. Materi ini didapatkan dari Kingdom Journey ya kok ya. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas tentang harmonious. Nah, ini adalah ciri-ciri dari Christ Kingdom itu ya. Harmonious itu artinya esa. Diambil dari Mazmur 113. 133, I'm sorry. Ayat 1. Ini lebih bermasalah daripada sepinya. Mazmur 113 ya, ini ayat yang pertama. Mazmur 133. Oke, lihat pertamanya itu nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya kan, di yang ini ya kan, alangkah baiknya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan dibahas minyak di sini kita tahu lah ya, minyak itu adalah ngomongin tentang anointing. Dan minyak yang disebut di Mazmur 133 ini bukan minyak yang perorangan. Karena di ayat satunya dibilang bila kita rukun bersama. Berarti anointing di sini itu ngomongin tentang bersama-sama. Jadi nggak cuma satu orang yang dikhususkan anointing, pokoknya cuma satu, yang lain enggak gitu loh. Tapi ini di sini dia ngomongin minyak di sini adalah kebersamaan, bukan perorangan. Oke. Terus ada minyak yang turun ke atas kepala, ke janggut dan ke jubah. Ya kan? Kenapa? Ya. Di atas kepala, ke janggut, lalu ke jubah. Itu ngomongin tentang imam besar, yaitu Harunnya. Lalu imam yang dipilih atau keturunan Harun, dan yang leher, yang jubahnya ini, itu ngomongin tentang royal priesthood yang di 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Jadi dari ketiga ini semuanya mencangkup, dari yang zaman dulu, zaman perjanjian lama, sampai zaman sekarang perjanjian baru, ini semua mencangkup. Jadi kita ikut dalam Mazmur 133 ini. Jadi poinnya di harmonious ini gak boleh ada, jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik daripada tim di ini ya, RPC ini ya. Sekalipun memang kemampuannya ada yang beda-beda, kayak misalnya saya main drum sama Koyung, jagoan Koyung dong. Ya kan? Ya terus Korudi sama Vio, jagoan Korudi dong, makanya Korudi yang ngajar, bener gak yo? Ya kan, makanya Korudi yang ngajar. Tapi Rio lagi, Vio bisa ngajar. Iya. Jadi memang kelebihan orang-orang beda-beda ya gitu loh. Skill orang-orang memang beda-beda, tapi biarlah jangan ada orang yang menganggap dirinya lebih daripada yang lain dari sini. Terus
contoh konkretnya, kalau bukan cara atau selera dia orang yang ngerasa superior ini, itu berarti jelek atau kurang. Nah, terus kalau dari yang seperti embun di Gunung Hermon, embun itu melambangkan berkat dan kemurahan Tuhan. Jadi di situ kalau kita bersatu hati, Tuhan tuh memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan cuma berkat, tapi juga kehidupan. Berarti itu penting ya, teman-teman. Kesatuan hati memang penting. Terus, ciri-ciri dari Christ Kingdom ini, ciri-ciri ini, nomor satu yang harmonius itu adalah rukun. Jadi, ya ciri-cirinya Kingdom of God adalah rukun, ya kan? Tidak bisa diperdebatkan kalau yang itu. Jadi kalau penyembahan kita mau diberkati, penyembahan kita maksudnya mau ada apinya, ya nggak cuma latihan, tapi kita juga satu sama lain harus rukun. Jadi berkat dan kehidupan, worship kita, api kita akan nyala gitu saat kita melayani dengan kerukunan ini gitu loh. Kalau ada yang bikin nggak nyaman ya harus berubah dan bertobat. Cara kita menegur orang juga harus belajar lah gitu, belajar terus. Nah, contoh konkretnya biarlah jangan ada orang yang terintimidasi karena ada yang ditegur tapi negurnya salah gitu caranya. Terus jadi nyakitin hatinya ya seperti yang di ulang tahun Korudi. Iya. Harmonius itu kita ngomongin tentang keselarasan, keotentikan, dan saling mendahulukan. Ini yang penting ya teman-teman. Saling melengkapi dan inklusif. Memandang positif perbedaan. Jadi kalau ada yang beda, ya jangan kita ngerasa superior gitu loh. Tapi kita harus selaras atau harmonius itu. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu harmonius. Esa. Mak kepencet. Ya kan? Terus udah harmonis sudah jelas ya teman-teman ya, kita hidup rukun supaya berkat dan kehidupan Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Oh boleh. Yang nomor 3 itu apa? Tadi. Saling mendahulukan itu ya kayak kepentingan orang banyak, misalnya lebih nggak boleh selfish gitu, nggak boleh egois, mendahulukan, saling mendahulukan lah kok. Kayak misalnya, oh ya udah daripada cuma ngikutin kemauan aku, oke kemauan lebih rame-rame deh, iya gitu, oke? Aman kok? Aman. Tambah gede keringat saya. Ini udah mik. Oke, yang kedua ciri-cirinya yaitu victorious, yaitu kejaya. Nah, ambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Adakah kami mulai lagi? Kaget gue juga. Oke, ayat satunya, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi, jadi ini kan yang dibilang, kita adalah surat pujian, ya kan, surat pujiannya. Jadi hidup kita itu adalah suratan yang terbuka yang bisa orang lihat gitu loh. Jadi perlukah kita membanggakan diri, kayak RPC kita tuh udah paling bagus, tim musik kita udah paling bagus, ngomongin kemana-mana bla 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 bla. Sebenarnya nggak perlu, karena kan ya satu perlukah, ini 3. Ya satu kan perlukah? Nah, jawabannya kan nggak perlu kata Paulus kan, karena surat pujian kami yang tertulis ini adalah kita gitu ya, bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kerukunan, kesatuan hati, kehidupan yang kita buat di sinilah adalah surat yang tertulis dalam hati kita.
dikenal dan dibaca oleh orang. Ya kan, seperti kesaksian Kordi lagi. Ya, enggak, ini yang baik kok, aman. Ya kan, yang waktu banyak orang nanya ke Koko, gimana anak-anaknya bisa bagus semua, jawabannya nggak tahu kan. Ya kan, ya, tapi kan itu surat pujian dari orang-orang. Ya kan, jadi pujian tuh datangnya dari orang, bukan dari iya, self claim. Wih gila, saya yang paling jago gitu kan. Jadi memang kita nggak perlu boasting gitu loh, melebih-lebihkan, memegahkan diri kita sendiri, tapi biarlah kejayaan tuh dilihat sama orang-orang, karena kita tuh jadi suratan yang terbuka, kita yang dilihat, kita yang belajar main musiknya lebih rapi, lebih apa, itu kan goalnya RPC kan, main musik bisa nggak ada salah, bisa rapi. Terus sekarang udah banyak orang-orang yang skillful, kalau diisinya cuma sama saya doang, nggak skillful pasti, karena mentoknya di skill saya. Terus jadi nggak perlu, hai Neil, silakan. Nggak perlu kita pokoknya membanggakan diri lah kalau tim RPC itu nilainya paling bagus, paling apa, nggak perlu yang kayak gitu, tapi biarlah apa yang kita lakukan sekarang itu getting better sampai bisa orang-orang tuh nggak perlu kita ngomong, tapi mereka yang oh iya memang mereka timnya beda, timnya bagus, mainnya rapi, tapi di saat yang bersamaan kita juga penuh dengan spirit gitu loh mainnya. Nah itu kan goalnya kan. Nah Victorious ini hanya milik orang yang mau berjuang, didapat dari kesediaan untuk mati diri. Terus bukan hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi proses. Melihat kegagalan hanya sebagai sebagian dari proses. Nah Victorious tuh memang kayak gini, memang kita latihan terus kan, makanya sekarang tiap minggu pun kita ada latihannya, ada kayak gini gatheringnya, ada equipping classnya. Jadi memang kita mau berjalan ke arah sini juga kan, lebih baik. Nah, yang ketiga itu glorious, mulia. Nah, itu di Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kemenangan yang selanjutnya menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita dan juga melalui kita, supaya suatu kehidupan yang bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah ini ngomongin tentang kemuliaan Tuhan yang kita bisa pancarkan. Terus, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah secara serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa, dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi hasil dari manifestasi kemuliaan Tuhan turun dalam puji-pujiannya yang kita naikkan. Nah, aku kasih kesaksian, jadi waktu dulu masih di kayak gini ya, di gereja yang dulu-dulu banget. Kalau kalian kan gereja dulu, ini yang dulu-dulu banget. Masih di sana, nah kita tuh pernah ada di satu ibadah, PW biasa, tiba-tiba ada jemaat rebah sendiri. Kita tuh nggak ada yang tumpang tangan, nggak ada yang doa pelepasan, nggak ada yang keliling bahkan gitu loh. Semua menikmati PW-nya gitu loh. Tapi ada yang rebah sendiri. Terus itu satu ya kesaksian tentang kemuliaan Tuhan dalam puji-pujian di praise and worship lah gitu di gereja. Terus yang kedua itu yang aku paling memorable adalah pas Nadia. Ya waktu itu udah pernah diceritain sih, Nadia kan pelepasan di sini. Lalu kita tuh bener-bener kayak setelah dia, sebenarnya dianya masih apa ya, ketawa-ketawa gitu lah ya kok ya, belum bener-bener tenang gitu loh. Cuma kita tahu kalau ya kita sudah menang gitu loh. Jadi yang kita alamin waktu itu, kita tuh ngerasa bener-bener sukacita yang supranatural, out of nowhere, abis ngusir setannya aja belum, maksudnya belum manifestasinya itu belum selesai loh, keluar manifestasi setannya. Tapi kita ngalamin sukacita yang supranatural. Kita tuh kayak ngerasain ikut bersorak-sorai bersama sorga.
Dan itu memorable banget buat aku karena suddenly out of nowhere, pas kita udah nggak usah dipusingin, biarin aja dia manifestasi, kita fokus berdoa, kita fokus nyembah Tuhan aja. Nah di situ malah benar-benar atmosfer sukacitanya, kayak kita ngerayain ini satu anak kembali lagi ke Tuhan, bla 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 itu. Jadi supranatural yang itu, sukacita yang supranatural itu benar-benar membekas dalam aku. Terus mestinya ngomongin glorious atau kemuliaannya Tuhan, kayak khotbah Koko minggu lalu ada encounter with His love. Waktu aku pertama kali encounter dengan kasihnya Tuhan, itu tuh memulihkan aku. Kayak aku ngerasa aku dikasihi yang tadinya enggak. Aku ngerasa aku dikasihi, aku ngerasa aku diterima. So there is kemuliaan Tuhan gitu loh. Aku encounter dengan sang kasih gitu loh. Terus encounter yang kedua itu tuh menobatkan, karena aku encounter dengan His holiness. Yang kayak aku bilang kan, encounter with, ada 3 encounter, masih ingat hari Minggu? Love, power, holiness. Ya kan? Nah, aku pas encounter dengan holiness itu yang melepaskan aku dari dosa secara instan. Jadi proses hidupku tuh cukup instan waktu bertobat, karena memang encounternya langsung sama Tuhan, tanpa lewat embel-embel misalnya Bapak Rohani atau ibadah di gereja. Enggak, pertama kali aku encounter tuh di kamar. Jadi benar-benar ngerasain kemuliaannya Tuhan tuh di kamar. Nah itu yang benar-benar bikin aku bisa taubat secara instan, gak lama prosesnya. Kalau nggak encounter, kalau nggak ngerasain gloriousnya Tuhan, kayaknya prosesnya akan lama, dan ya sin itu sifatnya mengikat kan, lalu drag you down. Nah itu sifatnya sin. Nah karena glorious ini, karena kemuliaannya Tuhan, aku bisa berada sekarang. Dari 2015 aku tobat, aku ngalamin Tuhan, sampai sekarang ya aku nggak balik-balik lagi gitu loh ke dosa yang lama. Jadi memang glorious itu bukan thank you. Glorious bukan hanya masalah penghargaan dari dunia, tetapi yang penting dari Tuhan. Itu yang mengubahkan aku banget. Terus kemuliaan harus seimbang dalam rohani, jiwani, dan jasmani. Waktu aku encounter dengan Tuhan, dengan His love, dengan His power, dengan His holiness, itu di rohani. Tapi jiwani dan jasmani aku harus latih. Jiwani aku latih, ya aku ke gereja, aku di-equip, aku ikut Bapak Rohani, diarahin kemana gitu loh. Itu ngelatih jiwani dan jasmaninya. Tapi pertama kali menanglah, ngalaminlah gloriousnya Tuhan dalam rohani. Baru abis itu kita equippingnya baru bisa. Maksudnya kalau sudah bertobat kan, waktu dimasukin kita tuh kayak bejana kosong. Waktu mau diisi enak, isinya penuh. Kalau kita ngerasa penuh, mau diisi tumpah doang, gak ada yang masuk gitu kan. Jadi memang ini harus seimbang. Ya. Kalau jasmaninya ya itu latihan fisik, nge-gym. Latihan sticking kok kalau kita, biar nggak sakit tangannya kalau main lama. Pokoknya harus seimbang lah ya. Thank you. Quick nak, tolong. Udah, oke. Itunya mana? Pointer. Oke, teman-teman nambahin dikit ya. Jadi 3 hal, yaitu harmonious, victorious, glorious. Teman-teman, kita itu semuanya pasti mau glorious. Benar nggak? Tapi glorious ini bukan bagian kita. Ini bagian Tuhan turun melawat kita. Jadi kita nggak bisa atur di yang nomor 3. Jadi, nanti kira-kira kalau kita pelayanan akan begini. Nggak ada yang bisa prediksi. Itu bagiannya Tuhan. Yang bisa kita prediksi harmoniousnya, teman-teman. Benar nggak?
Karena itu, teman-teman, daripada kita ekspektasinya glorious, nggak nyampe kita kesel, fokus aja di harmonious. Karena di mana ada rukun, berkat, koma, kehidupan. Bukan berkat kehidupan loh. Berkat dan kehidupan. Mau worship kita hidup, rukun. Mau worship kita mendatangkan berkat, rukun. Itu kuncinya. Baru mulai victorious. Victorious ini adalah buah yang dihasilkan dari tim kita yang rukun. Mereka pun ketika kita melayani, mereka terberkati. Mereka juga merasakan kehidupan dalam roh dan jiwa mereka. Sehingga mereka melihat tim kita berbeda. Nah, kejayaan tuh ada dua gini. Kesatu, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melawat dia. Kedua, dia bersyukur dia dilawat Tuhan lewat pelayanan kita. Jadi Tuhan itu memuliakan kita juga ketika kita membawa kemuliaan dia, gitu loh. Jadi jangan pikir kita ini semua kemuliaan buat Tuhan. Ya Tuhan bilang juga, ya aku juga kasih kamu kemuliaanku, gitu loh. Karena kita rukun. Nah itu kayak kita ini kan refleksi cahaya wajahnya Tuhan kan. Jadi kalau dia ngelihat wajah Tuhan, wah mulia ya. Dan lewat kita, ya dia juga pasti memandang tim kita juga mulia. Tapi sekali lagi bukan untuk kepentingan kita gitu loh. Tapi ini automatically pasti nyampe ke victorious apabila kita ada harmonious gitu. Jadi kita kasih baseline-nya teman-teman, garis merahnya. Kalau kita ada pilihan perfeksionis atau rukun, pilihlah rukun di tim kita. Kita gini, di mana kita ada kesepakatan rukun, sekalipun mungkin standarnya dibandingin orang dunia nggak sampai situ. Tapi kalau hanya satu orang yang bisa sampai situ, ini praktikalnya ya. Satu orang bisa memenuhi standar 9, tapi yang lainnya ngejar 9 tuh setengah mati. Dan hanya bisa 8. Baiknya kita rukun di 8. Kita harus pilih itu. Kenapa? Karena kalau hanya satu yang bisa 9, yang lainnya nggak bisa, itu pasti berantakan. Benar nggak? Itu aja dari skill udah. Apalagi dari spiritnya. That's why ini yang lemah, ya yang kuat harus menopang yang lemah kan. Paulus juga bilang kayak gitu. Nah, karena itu baseline-nya itu teman-teman. Glorious ini ranahnya Tuhan. Victorious adalah akibat dari harmonious. Jadi perfeksionis atau rukun, pilihlah rukun itu dulu. Itu baseline-nya. Karena pelayanan ini mesti enjoy teman-teman. Ya, kalau nggak enjoy nggak mungkin bertumbuh. Oke? Jadi glorious ini yang saya mau sampaikan gini teman-teman. Di kerukunan kita, di harmonious, kejayaan mari kita skip. Kejayaan itu adalah penilaian orang. Penilaian orang tentang tim kita. Makanya kita tidak perlu membanggakan diri ya, kita skip. Nah sekarang kita harmonious ke glorious. Kita harus sepakat juga, kita harus rukun. Seberapa besar glorious yang kita mau lepaskan lewat pelayanan kita. Nah itu kita pun harus rukun. Ada orang-orang yang gak pernah berpikir, udahlah terserahlah Tuhan mau turun, yang penting kita main rapi aja. Nah misalnya gitu. Nah ini harus kita upgrade juga, bahwa kita juga harus rukun di dalam kesepakatan bersama. Kita pengen ada yang namanya bobot, hadirat Tuhan tuh turun di pelayanan kita gitu lah. Nangkep ya? Jadi kita harus ada juga harmonious untuk mencapai glorious ini. Walaupun glorious itu ranahnya Tuhan. Tapi kita semua percaya dengan iman bahwa di atas puji-pujian kita ada Tuhan bertahta, mengalir kasih karunia dari tahta Allah, bla 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 bla. Manifestasinya banyak sekali. That's why ketika tuh Allah bermanifestasi, kitanya siap bersama-sama. Gak ada yang canggung, gak ada yang, ini gimana nih, gimana? Ada yang satu sangat mengerti, yang satu gak ngerti. Nah itu imbalance. Itu makanya ada equipping class ini supaya kita harmoni bergeraknya. Ya gitu ya. Jadi ketika kita semua tahu Tuhan lagi pakai siapa yang sedang diurapi, misalnya
Yang saya ngomong tentang anointing itu, Tuhan lagi pakai singer, Tuhan lagi pakai drummer. Yang lain tuh juga merasakan hal yang sama, harmoniusnya. Oh, Tuhan lagi pakai drummer nih. Nah, semuanya ngiringin drummer itu gitu loh. Oh, Tuhan lagi pakai gitar nih. Semuanya ngiringin ke gitar itu gitu. Jadi kita juga harmoni ngelihat glorious yang sedang ditumpahkan di tengah-tengah kita gitu loh. Ya, jadi ini poin penting bagi kita maupun pelayan-pelayan yang baru. Kalau ada nanti tim yang baru yang pengen menonjol, pengen kelihatan jago, suruh denger aja khotbah ini. Ya, kita fokusnya rukun, ya, bukan gaya-gayaan. Ya, jadi fokusnya rukun, relationship. Oke, jadi bukan soal lagi perfeksionis apa, perfect baik, baiknya rukun dengan perfect. Nah, nangkep gak? Rukunnya perfect gitu loh, rukunnya perfect. Karena rukun jadi perfect juga gitu loh. Iya kan? Jadi rukunnya udah bagus, karena kerukunan tuh jadi bagus. Nah, itu efek domino. Amin, teman-teman? Ya, jadi pilih rukun. Sepakat ya? Jadi ada tim-tim yang baru nanti, pilihlah rukun. Karena kita akan mengalami ketiga ini. Ini ciri-ciri kingdom. Ya, karena kingdom dibilang, Pak Arifin juga bilang, kamu mau nyampe hal-hal yang besar, mau kudus, ya glorious ini kan ranah kekudusan Tuhan kan. Dia bilang, kalau kamu gak rukun juga, dunia mana bisa lihat ada Tuhan. Mau katanya orang sembuh juga, tapi di dalamnya internalnya bobrok. Nangkep gak? Pak Arifin pun bukan dia pergerakan udah sangat banyak loh melewati. Mujizat aneh-aneh dia udah lewatin, tapi dia selalu ngomongin harmonious, victorious, glorious. Nah, itu lambang tangan dia gitu ya. Harmonious, victorious, glorious. Jadi percuma kita mau begini rock gini keren-keren, dalamnya hancur ya, capek. Amin? Amen. Oke, ini aja teman-teman.